Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Arbaani Amanatullah Budiman, NIM 1822490675. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Aris Martono, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu Sistem Pakar semester pendek RS. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 1, yaitu definisi dan aplikasi sistem pakar. Pertama, ada definisi sistem pakar. Secara umum, sistem pakar expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Dan ada juga, sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Wikipedia. Lalu ada definisi sistem pakar menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Garkin, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar. Kedua, ada menurut Ignizo, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Yang ketiga, menurut Giarratano dan Riley, sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang dapat menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Lalu ada ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Kedua, mampu memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Ketiga, mampu menjelaskan alasan-alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. 4. Bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertentu. 5. Mudah dimodifikasi. 6. Basis pengetahuan dan mekanisme interferensi terpisah. Keluaran atau output bersifat anjuran. Yang terakhir ada sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah sesuai dituntun oleh dialog dengan pengguna. Konsep dasar sistem pakar ada 6. Yang pertama, keahlian. Keahlian dapat diperoleh dari pelatihan atau training, membaca, atau dari pengalaman. Keahlian itu meliputi 1. Fakta-fakta tentang area. 2. Teori-teori tentang area. 3. Aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi permasalahan. Dan keempat ada strategi global untuk memecahkan. Yang kedua adalah ada pakar atau expert. Sulit untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan pakar itu. Masalahnya adalah beberapa banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikualifikasikan sebagai pakar. Namun berikut ini dijelaskan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pakar. Yang pertama, dapat mengenal dan merumuskan. Kedua, dapat memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. 3, dapat menjelaskan sesuatu. 4, dapat menentukan. 5, belajar dari pengalaman. Konsep dasar sistem pakar yang ketiga. Pemindahan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer
dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu memperoleh pengetahuan pakar, merepresentasikan pengetahuan ke dalam komputer, mengolah pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, memindahkan pengetahuan ke pengguna. Pengetahuan disimpan dalam komputer berupa komponen yang disebut knowledge base. Pengetahuan ini dibedakan menjadi 2, yaitu fakta dan rule. Yang keempat, ada menarik kesimpulan. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Konsep dasar sistem pakar yang kelima, ada aturan atau rule. Kebanyakan sistem pakar adalah sistem berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule-rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Yang keenam, ada kemampuan menjelaskan. Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi atau rekomendasi diperoleh. Lalu selanjutnya ada tujuan sistem pakar. Sistem pakar, expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu sebagai sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subset dari Artificial Intelligence, Arhami 2005. Dan pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud seperti interpretasi, prediksi, diagnosis, perancangan atau desain, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi, dan kontrol. Lestari 2012. Lalu ada kelebihan sistem pakar. Yang pertama, meningkatkan output produktivitas. Sistem pakar dapat bekerja lebih cepat. 2. Meningkatkan kualitas. Sistem pakar menyediakan nasihat yang konsisten. Handal. Sistem pakar tidak lelah atau bosan. 4. Merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian, sehingga pengguna seolah-olah berkonsultasi langsung dengan pakar, meskipun sang pakar sudah pensiun. Lalu ada kelemahan sistem pakar. Pertama, masalah dapat dalam mendapatkan pengetahuan, di mana pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah, karena kadangkala pakar dari masalah yang kita buat tidak ada. Dan kalaupun ada, kadang-kadang pendekatan yang dimiliki oleh pakar berbeda-beda. Yang kedua, untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangan. Dan sistem pakar tidaklah 100% bernilai benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia merupakan faktor dominan. Lalu ada aplikasi sistem pakar. Pertama, Dendral. Identifikasi molekul organik tak dikenal melalui analisa spektrum, massa, dan ilmu kimia. Lalu ada Machine. Machine adalah identifikasi bakteri penyebab infeksi dan merekomendasikan antibiotik dengan dosis yang disesuaikan dengan berat tubuh pasien. Lalu ada Deep Matter Advisor. Deep Matter Advisor adalah digunakan oleh Schlumberger untuk analisis data dalam pengobaran minyak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.